Halo, assalamualaikum guys. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan bercerita tentang sebuah film epic bergenre apokaliptik yang berjudul The Silent. By the way, film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh John R. Leonetti. Film ini menceritakan tentang suatu keluarga yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan burung purba mengerikan yang hampir saja memusnahkan seluruh populasi manusia di suatu negeri, di mana jutaan burung purba mengerikan tersebut akan menyerang mangsanya jika mereka mendengar suara dari kejauhan. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan dua orang penjelajah yang sedang menggali di dalam sebuah gua. Tiba-tiba saja muncul banyak sekali hewan seperti kalong yang keluar dari lubang tersebut. Naasnya, kalong itu membunuh dua penjelajah tadi. Dan inilah awal di mana petaka benar-benar terjadi. Kemudian scan berlanjut kepada seorang wanita bernama sebut saja Munah yang merupakan seorang kembang desa. Namun sayang, Munah adalah seorang gadis tuli setelah kehilangan pendengarannya 3 tahun lalu lewat kecelakaan mobil yang menewaskan kakeknya. Meskipun Munah adalah gadis yang tuli, tapi dirinya punya kelebihan di mana ia bisa merasakan orang yang berada di sekitarnya. Dan tidak hanya itu, Munah juga bisa membaca mulut seseorang yang sedang bicara dengannya. Suatu ketika Munah sedang berjalan sendiri, kemudian kekasih hatinya datang seraya menutup matanya. Sontak saja Munah tahu kalau itu adalah Mas Jupri, sang dambaan hati sejak ia masih kecil. Walaupun Munah adalah seorang yang tuli, tapi mereka berdua tak kesulitan untuk mengobrol, karena Munah mampu mendeteksi setiap gerakan bibir dari Mas Jupri. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Munah di rumah, ia bertemu dengan adiknya yang bernama Asep yang sedang asik bermain game. Kemudian dia ke dapur lalu bertemu dengan neneknya yang bernama Sutini dan juga ibunya yang bernama Sumini. Pada malam harinya, seperti kebiasaan para pasangan kekinian, Munah dan Mas Jupri terlihat asik chatting di sosial media. Mas Jupri tiba-tiba mengirimkan pesan video yang berisikan hewan aneh mirip seperti burung purba sedang berterbangan di langit dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu ayahnya yang bernama Pak Burhan datang dan menyuruh Munah untuk segera tidur karena waktu sudah larut malam. Berselang beberapa jam, di mana waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi di desa itu, Munah kemudian dibangunkan oleh ibunya agar ia melihat berita televisi tentang serangan mengerikan dari burung purba aneh yang telah menghancurkan beberapa kota di sana. Ternyata burung-burung purba mengerikan itu berasal dari lubang gua pada scan awal yang telah kita lewati. Burung-burung purba itu ternyata sudah hidup di dalam gua selama ratusan ribu tahun. Mereka beranak pinak hingga jumlahnya menjadi sangat banyak. Namun, mereka tak pernah keluar dari habitatnya karena gua itu terhalang oleh batu karang yang berumur jutaan tahun. Dalam berita itu, sang penyiar berita menyarankan agar penduduk kota tidak mengeluarkan suara yang bising karena burung purba tersebut akan menyerang apapun ketika mendengar suara bising. Tak berselang lama, Pak Burhan bersama sahabatnya yang bernama Pak Udin merencanakan sesuatu untuk mencari tempat yang aman dan bebas dari kebisingan kota. Mereka pun langsung berkemas dan berangkat pada saat itu juga. Di pagi harinya, populasi burung purba tersebut semakin banyak mengerumuni perkotaan dan mereka terjebak di kerumunan kemacetan. Karena hal itu, Pak Udin menyarankan untuk menggunakan jalan pintas agar bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Sembari berjalan, mereka mendengarkan berita dari saluran radio tentang para burung purba yang kini telah meluluh lantakan seluruh isi kota. Burung purba itu kini disebut dengan nama Pest. Pest sendiri adalah sosok burung purba yang telah dinyatakan punah, yang pernah hidup di goa jutaan tahun lalu. Namun kini mereka tahu bahwa burung purba itu tidak benar-benar punah. Karena jalan yang mereka lewati berdekatan dengan hutan, di tengah perjalanan, mereka disambut dengan beberapa ekor rusa yang melintas di jalan tersebut. Karena hal itu, Pak Udin mengalami kecelakaan hingga ia terjepit di dalam mobilnya yang terbalik. Di sana Pak Burhan mencoba untuk menolong temannya. Ia membuka paksa mobil itu agar Pak Udin bisa keluar. Namun usahanya sia-sia, pintu tersebut ringsek dan terkunci rapat hingga tidak bisa dibuka sama sekali. Dan pada akhirnya, Pak Udin meminta Pak Burhan untuk meninggalkannya agar mereka bisa melanjutkan perjalanan bersama keluarganya. Pak Udin mengatakan kalau keselamatan anak-anak lebih penting daripada keselamatan dirinya yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dengan berat hati,
Pak Burhan meninggalkan Pak Udin dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Namun, ketika hendak pergi, si Dogi malah menggonggong dengan keras hingga membuat para pes terpancing kemudian menyerang mobil mereka. Untungnya Pak Udin masih hidup, yang kemudian mengorbankan dirinya dengan menembakkan pistolnya untuk memancing para burung purba itu agar mendekat. Setelah kejadian mengerikan itu, Pak Burhan terpaksa mengeluarkan Dogi dari mobil demi keselamatan keluarga mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, mencari tempat untuk bermalam. Mereka sengaja berjalan kaki karena jika menggunakan mobil, suara dari mesin kendaraan yang bising akan memancing para pes untuk menyerang kendaraan mereka lagi. Singkat cerita, mereka pun menemukan sebuah rumah milik seorang lansia bernama Nenek Betty. Ketika Pak Burhan mencoba membuka pintu gerbang itu, alarm tiba-tiba berbunyi hingga memancing gerombolan pes datang dan siap menyerang. Tapi sayangnya, Nenek Betty tidak bisa mengendalikan amarahnya sehingga panik dan mencoba untuk menembaki para pes. Tanpa menunggu waktu lama, Nenek Betty pun tewas mengenaskan di tangan burung-burung purba itu. Kemudian Pak Burhan dan keluarganya mencoba masuk ke dalam rumah itu lewat lubang selokan. Sialnya, ketika giliran Pak Asep dan Ibu Sumini yang masuk, mereka dihadang oleh seekor ular derik. Namun, karena derikannya yang semakin lama semakin bising, ular itu kemudian diterkam oleh seekor pes. Tak lama berselang, beberapa ekor pes pun datang dan menyerang kaki Ibu Sumini. Untung saja Pak Burhan langsung menyalakan mesin penggiling hingga memancing para pes tersebut masuk ke dalam mesin, yang kemudian mencincang-cincang tubuh mereka menjadi bubuk. Dan pada akhirnya, mereka bisa masuk ke dalam rumah meskipun luka pada kaki Bumini sangat parah. Sementara di kamar, Muna sedang melakukan video call bersama Mas Jupri yang terlihat sekarat. Orang tuanya sudah dimakan para pes dan sekarang ia sedang bingung harus pergi kemana. Di pagi harinya, luka Bumini semakin parah dan dirinya membutuhkan antibiotik dengan segera, atau luka itu akan menyebar ke seluruh tubuh Bumini. Sayangnya, di rumah tersebut tidak terdapat antibiotik sama sekali. Akhirnya mereka terpaksa berbagi tugas untuk menyelamatkan Bumini agar dapat bertahan hidup. Kini Pak Burhan bersama Munah akan mencari antibiotik ke sebuah apotek terdekat. Saat sudah hampir tiba di apotek, Pak Burhan dan Munah menyadari bahwa dari kejauhan, mereka sedang diintai oleh seorang pria. Maka dengan bergegas mereka pun masuk ke dalam apotek tersebut. Di sana mereka menemukan tulang belulang dari para mayat yang telah dimakan oleh para pes kurang ajar itu. Kemudian tak lama berselang, mereka menemukan antibiotik serta beberapa obat yang mereka butuhkan. Sementara Pak Burhan mengambil antibiotik, Munah penasaran dengan apa yang ada di dalam tubuh mayat-mayat itu. Ternyata itu adalah ribuan telur yang ditinggalkan para pes. Mereka melakukan itu karena embrio para pes membutuhkan protein untuk bisa menetas. Tak berselang lama, salah satu di antara telur tersebut menetas dan memuncratkan cairan ke wajah Munah. Hal itu menyebabkan beberapa ekor pes datang untuk menjaga telur-telur mereka. Kemudian Pak Burhan merencanakan sesuatu untuk memancing para burung purba tersebut agar mereka bisa kabur dari sana. Ia membakar sebuah lapel dan mengarahkannya ke saluran pipa pemadam kebakaran, hingga alarm kebakaran pun berbunyi dan air menyembur ke beberapa sudut ruangan. Perhatian para pes itu pun teralihkan hingga mereka berdua bisa keluar dengan selamat. Setelah kejadian itu, mereka pun bertemu dengan seorang pria berbaju hitam yang sebelumnya telah mengintai mereka berdua. Pria tersebut bernama Om Jono. Ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang pendeta yang sedang mencari pengikutnya yang ia sebut sebagai jemaat suci yang sunyi, di mana seseorang yang telah bergabung dengannya harus rela memotong lidahnya agar tidak dapat berbicara ataupun mengeluarkan suara. Dan tentu saja, mereka berdua tidak mempedulikan ajakan pendeta Jono tersebut, lalu pulang ke rumah untuk segera mengobati Bumini. Setelah itu, Pak Burhan memberikan sebuah tusuk gigi raksasa kepada Asep untuk berjaga-jaga. Dan tak lama kemudian, ternyata Pak Jono berserta jemaat sudah berada di luar rumah menunggu kedatangan mereka sekeluarga. Pak Jono kembali datang semata-mata karena ia ingin mengajak mereka semua untuk bergabung menjadi pengikutnya. Ketika Pak Burhan menolaknya lagi, Pak Jono lalu mengatakan bahwa gadis itu subur. Yang dimaksud Pak Jono tersebut adalah dirinya mengincar Munah untuk dikawini demi kelangsungan kehidupan umat manusia ke depannya. Mengetahui hal itu,
Pak Burhan langsung mengambil senapan dan menodongkannya kepada Pak Jono. Namun Pak Jono tetap bersikap santuy karena dirinya tahu jika Pak Burhan menembakkan senapannya, maka itu akan memancing para pes menyerang mereka. Setelah memperlihatkan lidahnya yang sudah terpotong, Pak Jono dan para jemaat langsung saja pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hingga pada malam hari, Munah yang sedang menahan rindu menunggu kabar Mas Jupri akhirnya mendapatkan sebuah pesan darinya. Pesan itu berisikan bahwa Mas Jupri akan pergi ke sebuah tempat aman yang ada di arah utara, di mana pes tidak akan bisa hidup di sana karena burung purba tersebut sangat lemah dengan suhu dingin. Ketika sedang tidur, Pak Burhan mendengar suara gerusuk dari luar. Kemudian ia pun mengecek jendela, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi, ketika Bu Mini yang melihatnya, ternyata ada seorang wanita dengan wajah yang melas sedang berdiri di depan jendela itu. Mereka pun langsung bawa wanita itu masuk. Ketika ditanya nama dan asalnya, wanita tersebut tidak berbicara sepatah kata pun. Lalu ketika mereka melihat lidahnya, ternyata wanita melas itu adalah salah satu jemaat Pak Jono yang dijadikan sebagai tumbal demi hasratnya mengawini Munah. Sementara di kamar, Munah pun terbangun. Lalu ia melihat ke jendela yang ternyata sudah ditempeli dengan handphone yang siap berdering. Tak hanya itu, ternyata tubuh wanita melas tersebut sudah terdapat banyak handphone yang diikatkan menggunakan sabuk di badannya. Tak lama kemudian, handphone itu berdering dan mengeluarkan suara yang bising. Hal itu mengakibatkan para pes masuk, lalu menyerang keluarga Pak Burhan di dalam. Setelah kerusuhan itu terjadi, tak lama kemudian datang seseorang menggunakan jubah dan langsung menculik Munah. Melihat cucunya diculik, nenek Sutini yang tidak terima langsung mengejar penculik tersebut dan menabarkan dirinya ke arah mereka. Kemudian mengorbankan dirinya dengan berteriak sekencang-kencangnya agar para pes datang dan menyerang mereka. Setelah pengorbanan itu, Pak Jono dan jemaat datang dari kejauhan untuk kembali menculik Munah si kembang desa. Pak Burhan, Bu Mini, dan Asep tentu saja tidak terima dengan penculikan tersebut. Mereka langsung saja menyerang Pak Jono and the Gangs dengan brutal. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Pak Jono tersebut dan Munah pun bisa diselamatkan. Matahari pun terbit dari timur. Cahaya itu juga memberi semangat kepada keluarga Pak Burhan untuk melanjutkan perjalanan ke utara. Tepatnya di gunung es seperti yang diberitahukan oleh Mas Jupri untuk menjumpai tempat yang lebih aman. Scan pun ditutup dengan Munah yang terlihat sedang membunuh seekor pes bersama dengan Mas Jupri. Dan film ini pun tamat. Oke sahabat, begitu saja cerita film kita hari ini. Like jika kalian suka, unlike bila tidak. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.